Kita kembali lagi di Special Talk Show. Nah, tadi juga Pak Yudi, kita komentar dulu nih Pak, ada Fire Safety Award ya Pak ya 2019 dan ini baru pertama kali ada di Banda Aceh. Wow, keren sekali. Nah, dan di Indonesia luar biasa sekali. Banda Aceh selalu terdepan ya pastinya. Pak Yudi boleh sedikit dikomentarin Pak video tadi, kemudian dari awardnya sendiri ini seperti apa kategorinya? Silakan Pak. Boleh. Jadi ini sesuai dengan instruksi Pak Dinas, Pak Kadis kami, waktu awal pertama masuk pemadam, ditugaskan pemadam, jadi kita berpikir bahwa alat proteksi ini sangat mendukung upaya pencegahan dari kebakaran itu sendiri. Jadi setelah kita mendata dari tahun ke tahun, ada beberapa bangunan gedung yang setiap tahun memang memenuhi kriteria-kriteria yang telah kita tentukan menurut ketentuan yang berlaku. Dari kelengkapan kita periksa, fungsi yang baik semuanya itu ada sistem penilaiannya. Jadi setelah kami cek, periksa dengan tim yang turun langsung ke lapangan, jadi ada beberapa yang sudah masuk nominasi kemarin. Jadi kegiatan ini kita ambil 3 kategori, dari platinum, gold, dan silver. Tapi untuk lebih sempurna kan memang di platinum dia. Iya. Tapi belum dapat lagi. Karena umumnya ini kebanyakan yang sempurna hanya sebatas 25% dari total bangunan gedung, perusahaan, instansi. Jadi sementara ini gold sama silver ada 30 nominasi yang masuk dalam Fire Safety Award. Baik, kita tahan dulu ya Pak Yudi ya. Kita angkat telepon dari pemirsa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, Anda sudah terhubung dengan Aceh TV, silakan. Ada pertanyaannya ataupun masukan silakan. Ibu Lia di Lumbata. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lia, ada masukan, saran atau pertanyaan Ibu? Iya, mohon maaf sebelumnya mungkin saya agak telat bergabung. Saya ini baru pindah ke rumah baru istilahnya maksudnya kan. Jadi apakah ada sosialisasi untuk rumah pribadi terhadap pencegahan kebakaran? Kalau di kantor-kantor kan memang sudah ada sosialisasi khusus yang disiapkan oleh pihak dinas terkait itu, misalnya mungkin dengan pengadaan fire extinguisher-nya di setiap kantor, ada standarnya. Apakah di rumah pribadi itu ada juga gitu? Karena kan mungkin karena saya rumah baru dan saya juga baru di Kota Banda Aceh ini, mungkin antisipasi terhadap kebakaran itu kan jadi prioritas juga untuk saya gitu. Mohon informasinya ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Lia. Selamat sore. Ya, nah ini Pak Yudi, kita ditahan dulu nih Pak nih. Ya, mungkin Pak Nurdin kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Lia di Lumbata tadi ya Pak ya. Adakah dari dinas kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh ini melakukan sosialisasi ke rumah-rumah pribadi di mana orang pindahan, mereka juga kurang informasinya Pak? Jadi dinas kita saat ini melakukan sosialisasi atau simulasi itu dengan beberapa teknik atau dengan beberapa metode, yang salah satunya melakukan simulasi ke kampung-kampung. Jadi masyarakat kita kumpulkan, nanti tentu dengan kerjasama dengan perangkat desa, di sana kita lakukan simulasi. Untuk ke rumah-rumah itu memang belum kami lakukan, karena memang itu keterbatasan kita, karena bukan tidak mungkin, itu sangat memungkinkan kita lakukan. Jadi bagi masyarakat kita memang apabila membutuhkan terkait dengan pengenalan atau bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap alat proteksi yang ada, tinggal menghubungi kami. Ini tentu salah satu kewajiban kami yang harus kami lakukan. Selama ini kan kita menunggu kan. Iya. Kalaupun ada dari masyarakat yang berminat, silakan hubungi kami, dan intinya kami siap
memberikan yang terbaik untuk warga kita lah. Baik, nah ini sudah terjawab ya Ibu Lia di Lungbata tadi ya. Nah mungkin jika Ibu Lia dan juga masyarakat yang lainnya yang butuh informasi seputar sosialisasi kebakarannya sendiri bisa langsung menghubungi di nomor telepon yang 113, betul Pak? Ya, ke nomor call centernya juga bisa, kan? Atau bisa menghubungi saya langsung juga bisa. Intinya di 0812 6969 820. Oke ya. Ini wujud tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran sesuai visi misi Wali Kota menjadi dinas yang gemilang. Baik, dan ini langsung tersambung dengan telepon pribadi ya Pak ya. Iya. Ini kapan saja siap Pak ya? Ya. Tengah malam pun jika butuh informasi siap. Siap, bisa. Line telepon Kepala Dinas Pemadam itu sama seperti telepon Pak Wali Kota. Terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam, tapi jika ada indikator kebakaran ini bisa langsung juga menelpon di 0651 113. Iya. Baik. Nah, adakah juga pemirsa yang mengikuti jejak Ibu Lia yang ingin bertanya seputar tema kita ataupun topik kita pada sore hari ini di 0812 7940 7106. Pak Yudi, mohon maaf tadi sempat terputus. Kita kembali lagi ke awal yang tadi pertanyaan saya di mana apakah untuk pencegahan nih Pak, salah satunya adalah adanya alat proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung. Pertanyaannya adalah apakah semua gedung ataupun bangunan yang ada di Kota Banda Aceh ini sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Pak? Ya. Baik, seluruh bangunan gedung pemilik atau pengelolanya untuk kelengkapan alat proteksi kebakaran itu belum sepenuhnya. Mungkin perkiraan kami sekitar 30%. Ya. Nah, sebagiannya lagi mungkin sekitar 40-50 ke atas itu hanya kelengkapan di aparnya saja. Ya, ya. Alat pemadam api ringan. Nah, di setiap toko itu biasa 1 unit. Bangunan-bangunan instansi sebenarnya mereka sudah harus melengkapi alat proteksi yang lain-lainnya, fire system semuanya. Cuman yang ada ya apar. Cuman itu masih kami kesampingkan. Yang penting sudah ada alat pendukung selain alat proteksi yang lainnya. Oke, baik, memang berarti sekitar 25 ataupun 30% Pak ya ketersediaannya. Baik, nah kita saksikan dulu. Baik, angkat telepon lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Bapak Rusli di Lampinang, apa kabar Bapak? Pak Rusli, Anda sudah tersambung, silakan. Halo? Masih dicoba Pak Rusli, kita masih menunggu. Ya, Bapak Rusli bisa suaranya dibesarkan sedikit Pak? Halo? Iya, halo Pak Rusli. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Halo? Terputus sepertinya? Kita masih menunggu ya. Baik. Oke. Ya, masih dengan topik yang sama, standar proteksi bangunan ataupun gedung dari bahaya kebakaran. Silakan di 0812 7940 7106 ya pemirsa, terus mencoba telepon ya karena juga ini saing-saingan jadi penelpon ya. Baik. Ya, kita lihat dulu beberapa galeri foto dan nanti langsung bisa dikomentari oleh Bapak Nurdin. Silakan. Ya, silakan Pak Nurdin. Ada yang ingin disampaikan untuk foto ini, kan satu foto banyak ceritanya ya Pak ya? Ya, ini foto penyerahan anugerah Fire Safety Award dari Wali Kota kepada pemilik atau pengelola bangunan yang mendapat apresiasi dari Wali Kota. Jadi pemilik dan pengelola bangunan ini berdasarkan hasil penilaian mereka layak mendapat penghargaan sesuai kategori. Jadi untuk kategori silver itu mereka yang sudah menyediakan alat proteksi dengan lengkap. Kemudian alat untuk kategori gold mereka didukung dengan komitmen pimpinan atau pemilik hotel yang pemilik bangunan gedung yang cukup baik. Kemudian satu lagi kategori platinum, ini mungkin untuk tahun 2018 belum ada. Karena untuk kategori platinum kita bermain dengan teknologi, jadi semua sistem itu sudah mampu dikendalikan oleh teknologi. Jadi begitu terjadi kebakaran, semua sistem itu
listriknya padam, Iya. kemudian yang berbicara nanti adalah sistem proteksi. Jadi bisa dikontrol dari satu sistem. Jadi untuk yang platinum itu mungkin tahun ini belum ada. Nah, mudah-mudahan di tahun 2019 ini kita bisa mendorong semua pemilik bangunan tersebut bisa melengkapinya. Karena ini memang sebenarnya bisa dilakukan. Karena syarat untuk sebuah bangunan gedung itu punya standar-standarnya. Dan standar itu biasanya waktu mengajukan izin mendirikan bangunan itu bisa dipenuhi. Tetapi setelah bangunan berdiri biasanya kita kelemahan di maintenance, tidak dipelihara. Ada hidran yang nggak berfungsi, ada alat pemadam api ringan atau aparat tabung itu hanya dipajangkan, kadang-kadang sudah tidak berfungsi juga. Kemudian banyak alat proteksi lainnya yang terpasang tapi tidak berfungsi. Nah, jadi dengan anugerah ini kita harapkan masyarakat atau pemilik pengelola bangunan yang lain itu bisa berpacu untuk melengkapi, karena yang namanya sistem proteksi itu sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri, melindungi aset, harta, jiwa dari pengelola atau pemilik bangunan tersebut dari kerugian. Sebenarnya sangat menguntungkan bagi mereka. Kalau kebakaran kan ruginya besar sekali. Kan? Betul sekali. Iya. Apalagi kalau tidak ada jaminan ya Pak ya. Iya, apalagi tidak ada asuransi atau apapun. Betul sekali. Nah, silakan ya, kami masih menunggu penelpon Anda nih pemirsa di 0812 7940 7106. Pak Edi, ini kita melihat ada diseminasi pencegahan dan pengangguran resiko bencana ke masyarakat. Nah, ini sebenarnya bagaimana untuk masyarakat sendiri untuk mendapatkan informasi ataupun edukasi dalam mengurangi resiko bencana sendiri, Pak Edi? Ya, selama ini setelah sosialisasi kita kepada seluruh lapisan masyarakat, ada beberapa perusahaan yang memang seperti contoh yang tadi ada kerjasama dengan perusahaan. Di sisi yang lain juga kita hampir setiap minggu itu edukasi terhadap pencegahan kebakaran dini itu dimulai sama anak-anak sekolah itu sudah terus bergulir. Jadi biasanya kita terima dari anak-anak PK itu dari hari Sabtu, malah hari ini hari Kamis. Jadi setiap minggu itu 3 hari, 2 hari itu minimal kita peruntukkan untuk permintaan dari mereka sendiri, dari pihak-pihak sekolah. Jadi artinya dengan arus sosialisasi ini, jadi seluruh lapisan masyarakat hari ini kita melihat pada keadaan di kantor kami ini banyaknya permintaan untuk mengajari terhadap bahaya-bahaya pencegahan terhadap kebakaran. Baik, luar biasa sekali. Oke, kita angkat dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat sore untuk Bapak Munardi di Bandar Baru. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anda sudah terhubung Pak Munardi. Ada pertanyaan ataupun masukan Pak, silakan. Iya, terima kasih kepada pembicara terus narasumber. Ya. Cuma saya kepingin bagi saran kepada ini patriot pemadam api, ini khususnya Kota Madiun ini yang telah mendapat penghargaan baru-baru ini. Mudah-mudahan dapat tangkan untuk selanjutnya kinerja lebih bagus lagi, insya-Allah. Yang saran saya gini aja Pak, untuk narasumber semuanya, ada Pak Nurin, Pak dapat aja, udah lupa aja 2 lagi. Saya pernah menetap di Malaysia Pak. Bomba. Kalau di Malaysia itu yang namanya bangunan untuk penjualan, dia harus ada yang pertama tabung gas Pak, tabung gas pemadam kebakarannya. Betul. Jadi untuk kita di wilayah Banda Aceh ini saya kira tidak ada belum nampak ya, kalau memang kesadaran dari pemiliknya ada 1-2. Kepingin saya seragam nih Pak. Seluruh yang ada toko, yang ada usaha yang berdekatan dengan rumah-rumah, apalagi di tempat kita ini tidak beraturan. Tapi kalau di negara di jiran kita itu ada tempat tertentu yang memang harus berjualan
berjauhan dengan lingkungan perumahan. Nah, jadi saran saya mudah-mudahan Pak nih bisa diadopsi Pak dilaksanakan di lapangan supaya setiap yang ada izin usaha untuk berjualan baik macam apa dia segala macam dia berjualan harus ada tabungan Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Semoga lebih berjaya ke depannya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munardi, ini sarannya luar biasa sekali ya Pak Nurdin ya. Bapak bisa menanggapinya Pak. Ya, terima kasih Pak Munardi. Nah, saya sangat sependapat dengan masukan yang disampaikan Pak Munardi. Saat ini memang sebenarnya itu yang kita harapkan. Jadi setiap bangunan gedung itu sudah dilindungi dengan alat proteksi. Karena alat proteksi itu kebutuhannya untuk pemilik atau pengelola bangunan tersebut. Melindungi aset mereka, barang mereka, kan? Dan di Banda Aceh memang kita masih sedikit kendala karena regulasi untuk itu sedang kita garap. Jadi kami tidak didukung dengan regulasi sebuah kewajiban yang ada sanksinya bagi pemilik apabila tidak ada. Sehingga tahun ini kami sedang menggarap rancangan kanunnya tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran, yang salah satu isi pasal-pasalnya itu mewajibkan kepada pemilik atau pengelola bangunan tertentu untuk memiliki alat proteksi. Baik, nah untuk memiliki ini disarankan agar semuanya bisa memiliki pemadam ataupun apar ya, maaf Pak. Oke, baik. Nah, untuk memiliki apar ini Pak, apakah mereka juga harus membelinya sendiri atau memang dari dinas terkait ini ada budget khusus nih Pak, masalah dana bagaimana? Jadi karena ini adalah alat untuk melindungi diri sendiri, berarti semua bangunan tertentu yang dimaksud bangunan tertentu yang berdampak kepada bangunan lainnya, termasuk keselamatan jiwa, itu harus dilengkapi dengan alat proteksi. Maknanya dilengkapi, di samping dia menjaga asetnya, juga jangan sampai mengorbankan bangunan atau orang lain, aset yang lain. Kan sering kejadian kebakaran rumah ini dampaknya ke rumah yang lain. Padahal orang lain terakhir menikmati kebakaran yang ditimbulkan oleh bangunan yang tidak safety ini. Di dalam regulasi itu ada ketentuannya. Misalnya bangunan seperti di DKI Jakarta, itu setiap bangunan dengan luas bangunan gedung luas diameter 100 meter persegi itu minimal harus memiliki 1 apar. Jadi apabila tidak dipenuhi itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi maupun sampai dengan sanksi pidana ringan. Nah, dengan aturan tersebut kita berharap masyarakat bisa melengkapi sarana yang menjadi kewajibannya. Oke, nah ini juga Pak Yudi ada kurang lebih 30 bangunan gedung ya yang sudah terproteksi dengan baik terbagi ke dalam dua kategori. Mungkin Anda Pak Yudi bisa membantu saya untuk menyebutkan juga bahwasanya sudah ada 30 loh Pak yang sudah yang sudah terproteksinya dengan baik nih Pak, silakan. Boleh. Cuman untuk pendataan di kategori GUL itu ada sekitar 13 bangunan gedung pengelolanya. Itu BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, yaitu Gedung Keuangan Negara, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank BRI Cabang Banda Aceh, Bank BNI Cabang Banda Aceh, Bank Bukopin, Hotel Hermes. Hotel Hermes, setelah itu pengelola Pasar Aceh, Hotel Kriyat, SPBU Simpang Jam, Rumah Sakit Zainal Abidin, Meraksa, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. Setelah itu kita untuk kategori silver itu ada 17 bangunan gedungnya miliknya PT PLN Persero Induk Wilayah Aceh, Bank Danamon, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, PT Taspen, Balai Arsip Statis dan Tsunami, BPS Provinsi Aceh, PT PLN Banda Aceh yang di Merluati, Hermes Palace, Hotel Oasis,
Hotel Grand Nanggro, Hotel Ayani, Hotel Grand Permatahati, Sujuya Mall, SPBU Lamnyong, KFC Terminal Bato, Hotel Seventeen yang di Setui, dan Rumah Sakit Pertamedika Umi Rusnati. Baik, berarti sudah sangat lumayan banyak sekali ya. Oke, kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.